Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah, senang sekali kembali lagi bersama saya, Faradina Krislianita, tentunya di podcast JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan juga selamat bergabung bagi Sobat JDIH yang mungkin baru aja nih mendengarkan atau menyimak dari podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah, karena tentunya hari ini akan membahas hal-hal yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Dan langsung saja di episode kali ini kita akan membahas nantinya tentang apa itu cukai, apa itu rokok ilegal, dan saya hari ini tidak sendirian, saya ditemani oleh seseorang yang berwibawa, berseragam, dan tentunya akan membawa ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi Sobat JDIH semua. Langsung saja saya perkenalkan. Hari ini saya bersama Bapak Cahya Nugraha SEMM dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Gitu ya. Boleh saya panggil Pak Cahya gitu ya? Boleh. Baik, Pak Cahya. Pak Cahya, apa kabar Pak Cahya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini berarti Pak Cahya kalau saya lihat kantornya di Ayani sini ya Pak ya? Iya, Semarang ini ya? Dekat sama Pemprov nih. Dekat ya. Iya. Berarti kalau cuaca Semarang panas gini, pekerjaan tetap lancar Pak? Lancar, kan di dalam ada AC. Oh, dalam ada AC. Berarti bukan masalah ya Pak ya? Bukan masalah, siap. Oke. Pak, sesuai yang tadi saya sampaikan itu kan kita hari ini mau bahas tentang cukai, mau membahas tentang rokok ilegal juga gitu. Mungkin langsung aja nih Pak, jadi Sobat JDIH tuh udah gak sabar nih mau mendengar informasi tentang hal-hal tersebut. Kalau boleh nih ya Pak Cahya, Pak Cahya, oh ya sebelumnya saya lupa nih, memperkenal Pak Cahya ini sebelumnya atau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil di JPC Jawa Tengah dan DIY. Betul ya Pak ya? Laras deh. Oh, sebelumnya sudah berapa lama Pak mungkin bekerja di Bea Cukai? Wah, kalau di Bea Cukai saya tuh lulus STAN tahun 94. Nah, kemudian tingkat 2 itu 93 sudah CPNS. Waktu kan STAN Ikatan Dinas kan ya. Terus kemudian sekarang udah tahun 2023. Jadi hampir 30 tahun bekerja di Bea Cukai sebagai PNS nih, ASN. Seumur saya sih Pak, 30 tahun soalnya. Wah, jadi minder nih sama kayak anakku. Seumur 30 tahun. Oke. Ini karena mungkin Sobat JDIH udah nggak sabar ya Pak. Boleh dijelaskan Pak mungkin cukai itu apa sih Pak, atau mungkin peraturan yang mengenai cukai itu apa aja, boleh dijelaskan Pak? Monggo. Jadi namanya juga JDIH ya. Pasti pertama-tama kita bicarakan terkait dengan dasar hukum kan. Baik. Jadi cukai itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95. Kemudian pada tahun 2007 dilakukan perubahan, terbit Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tertentu ada 4 macam, Dek Farah. Pertama, dia itu yang konsumsinya perlu untuk dibatasi. Terus kemudian yang kedua, peredarannya perlu untuk diawasi. Terus pemakaiannya itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Kemudian terakhir yang dikenakan cukai itu adalah dipungut penerimaan negara untuk keadilan dan keseimbangan. Nah, jadi inilah filosofi kenapa ada barang yang dipungut cukai. Nah, kemudian yang dipungut cukai itu saat ini cuma 3 macam, yaitu barangnya berupa etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, sama hasil tembakau. Nah, kita bicara nih, tadi kan soal rokok ya, berarti hasil tembakau. Hasil tembakau itu ya macam-macam yang di masyarakat pada umumnya pasti mengenal rokok. Hasil tembakau utama. Kemudian ada namanya cerutu. Itu sih istilahnya mahal-mahal ya. Jadi mungkin hanya kalangan tertentu aja yang menikmati cerutu. Kemudian ada namanya tembakau iris. Terus kemudian ada rokok
kelembak menyan, rokok kelobot itu oleh para pakde kita yang di daerah pesisir selatan. Itu konsumsinya seperti itu. Itu dasar hukum kenapa dikenakan cukai dan tadi produk-produk yang jenis-jenis dikenakan barangnya cukai. kena cukai. Betul. Tapi kalau kita mau tahu nih Pak, sebenarnya tuh tujuan dan manfaat pengenaan cukai itu sendiri apa? Oh iya, jadi memang terkait dengan tadi ada 4 kriteria barang, karakteristik barang yang dikenakan cukai. Yang utama tuh untuk pengendalian dulu. Pengendalian. Ya, karena kan kita tahu ya 3 hal tadi, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dikenal masyarakat dengan minol, minuman alkohol, atau miras, minuman keras. Kemudian hasil tembakau itu kan pasti ada efek negatif dengan baik kesehatan. Sehingga fungsi cukai tadi untuk membatasi dan mengatur regulasi terkait dengan peredaran barang-barang yang kena cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga untuk sisi penerimaan. Karena dari cukai yang dipungut itu kan langsung masuk ke rekening kas negara. Betul. Sebagai unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan itu fungsinya kan untuk kepentingan warga negara Indonesia, kepentingan masyarakat, untuk pembiayaan jalannya roda pemerintahan. Gitu, Mbak. Oke, jadi ternyata banyak juga ya manfaatnya juga ya Pak. Betul, ya dari dari si cukai. cukai tersebut. Iya. Lalu tadi menyasar ke rokoknya itu ya Pak, itu kan berarti bagian apanya Pak? Kalau di rokok tadi termasuk yang rokok itu karena merupakan hasil tembakau, maka dipungut cukai. Maka dipungut cukai. Nggih. Kalau dari rokok ilegalnya sendiri, ada pengertiannya sendiri nggak Pak? Terus ada jenis-jenisnya juga nggak Pak? Oh, nggih. Jadi definisi rokok ilegal berarti rokok yang diproduksi, diedarkan, tidak memenuhi ketentuan yang ada. Nah, atas rokok-rokok yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, melanggar peraturan, itu kita sebut sebagai rokok ilegal. Nah, ciri-cirinya itu ada 5 macam, Mbak. Pertama, rokok yang polos atau tanpa pita cukai. Kemudian yang kedua, rokok pakai pita cukai, tapi pita cukainya bekas. Nah, kemudian pakai pita cukai, tapi pita cukainya palsu. Nah, kemudian pakai pita cukai, tapi salah peruntukan. Kenapa kok salah peruntukan? Contohnya gini, kan rokok itu ada 2 golongan besar ya. Ada namanya rokok, misalkan kretek tangan, berarti dia dibuat dengan tangan. Ada SKM, sigaret kretek mesin, berarti dia dibuat dengan mesin. Nah, tarif antara rokok yang dibuat dengan tangan sama dengan mesin itu berbeda. Selisihnya tuh antara 2 sampai 3 kali lipat. Lebih mahal yang mesin. Lebih mahal yang mesin. Coba kira-kira apa? Kenapa sebabnya? Karena gini, yang tangan itu kan menyerap tenaga kerja. Jadi sehingga sebagai bentuk fasilitas dari pemerintah kepada pabrikan rokok yang mendukung usaha pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga dipungut tarif cukai yang lebih murah. Kalau mesin, Mbak, mesin tuh satu mesin paling cuma diawasi oleh satu orang. Tapi 1 menit bisa produksi sampai ratusan ribu batang. Nah, kan nggak menyerap tenaga kerja kan, sehingga dibikin tarif cukai yang dari mesin itu lebih mahal. Nah, itu ciri keempat tadi ya. Ciri keempat. Yang kelima itu salah personalisasi. Jadi rokok itu, pabrik itu dibagi menjadi 3 golongan, Mbak. Golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 itu pabrikan besar, golongan 2 itu menengah, yang ketiga kecil. Nah, khusus untuk pabrikan kecil itu ada personalisasi. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai pita cukai itu disalahgunakan, apalagi diperjualbelikan. Karena masing-masing pita cukai itu kan berbeda tarif tergantung sama pabrikannya dan produknya. Gitu, itulah jenis-jenis atau ciri rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal. Tapi kalau dari sisi Pak Cahya sendiri, bisa kelihatan nggak sih kalau dari awam gitu, ini tuh palsu loh, ini tuh bisa. Tapi memang 90% rokok yang ditangkap, ditegah, ditindak bea cukai itu semuanya rokok polos.
Nggak ada hampir pitanya 90%. berarti ya? Ya, betul. Nggak ada pitanya. Jadi gampang banget. Rokok kalau nggak ada pita cukainya, pasti itu rokok ilegal, rokok polos gitu kan. Oh. Tapi iya. kalau misalnya ada pita cukainya, kita teliti dulu. Pertama, pita cukainya tadi, dia baru atau bekas. Kan kadang-kadang ada orang tuh yang iseng, gimana caranya dia buka pita cukainya pelan-pelan supaya Pakai lagi. dipakai lagi gitu, Oke. tetap utuh, nggak robek. Padahal ketentuannya tuh pita cukai yang dilekatkan pada bungkus rokok itu pada saat dibuka itu harus bisa rusak atau bisa putus misalkan kayak gitu. Ya, tapi ini kadang pabrikan tuh nakal juga ya. Dia pengen supaya pita cukainya tetap utuh. Nanti ada orang yang beli misalkan iseng dia bukanya pelan-pelan supaya bisa dipakai lagi. Gitu. Laras tuh. Oh gitu. Nah, dari ini mungkin hubungannya dengan pekerjaannya Pak Cahya juga ya. Berarti untuk meminimalisir atau memberantas dari si rokok ilegal ini tuh kira-kira upayanya apa aja ya? Oh nggih. Kita ada 2 kategori nih. Pertama preventif dan represif ya kan. Kalau preventif pencegahan kita lakukan kegiatan kerjasama nih dengan Biro Hukum, dengan OPD yang lain untuk sosialisasi kepada masyarakat, kepada adik-adik perokok pemula yang anak-anak SMA itu, kemudian sama para mahasiswa. Tapi kita nggak menganjurkan mereka merokok, enggak. Karena intinya merokok itu merusak kesehatan kan. Tapi bagi yang memang sudah merokok, ya kita informasikan merokok itu rokok yang legal, yang patuh pada aturan, yaitu yang bayar cukai, yang dilekati pita cukai. Jadi kenapa kok ada pita cukai dan dilekati pita cukai itu sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah membayar cukainya. Nah, kemudian tadi preventif itu dengan sosialisasi secara tatap muka atau mungkin bisa online. Terus kemudian kita juga ada talk show dengan televisi, radio. Nah, ini yang baru nih podcast. Termasuk ya Pak, ini berarti ini ya? The first. Termasuk. Wah, makanya saya appreciate buat teman-teman di Biro Hukum sama di Pemprov suatu tersanjung lah diundang untuk bisa hadir podcast ini. Kemudian tadi 2, pertama sosial tatap muka, kemudian ada talk show, podcast. Yang ketiga tuh dibuat iklan layanan masyarakat. Misalkan di Farah jalan-jalan ke daerah Tamrin atau Semarang sini ya, itu ada tuh videotron itu terkait dengan rokok ilegal. Dibuat oleh teman-teman Pemprov. Kreatif teman-teman Pemprov tuh bikin videotron tentang iklan masyarakat mengenai hindari atau jangan konsumsi rokok ilegal. Kemudian kalau misalkan menemukan adanya rokok ilegal, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau bisa lewat medsos juga bisa. Medsosnya bea cukai maksudnya. Terus kemudian yang keempat itu bisa kita dengan cara ini Mbak. Tadi sudah sosialisasi, kemudian tatap muka, talk show, kemudian iklan layanan masyarakat. Terus berikutnya apa ya? Kira apa coba? Oh, paling kita sebarin buklet, sebarin pamflet, brosur pada saat event-event tertentu. Kayak misalkan kemarin tuh pada saat Jateng pertama kali bikin PRPP, kita juga sebarin bagian pamflet. Ini loh ciri-ciri rokok ilegal kayak gitu, supaya jangan konsumsi, apalagi memproduksi. Dan jangan palsu ya Pak. Oh iya betul, karena ancamannya penjara loh, hukuman pidana gitu kan. Hukuman pidana maksimal berapa Pak? Atau minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Maksimal 5. Ya, terus kemudian ada namanya denda pidana, itu minimal 2 kali, maksimal 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Berarti saya juga sering nih melihat di kabupaten kota kan juga sekarang lagi gempar-gemparnya kayak sosialisasi gempur rokok ilegal gitu ya. Itu berarti itu termasuk ya Pak untuk sosialisasi. Program tuh, betul. Suatu program untuk dukungan memberantas dari bea cukai juga ya.
itu dananya semua berasal dari DBHCHT. DBHCHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikelola oleh pemerintah daerah, bisa pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten. Nah, kami Bea Cukai memberikan advice, melakukan kerjasama kolaborasi sehingga bisa tepat sasaran kayak gitu. Kira-kira berarti sasarannya selain tadi mahasiswa siapa lagi sih Pak? Ya, jadi kita pertama informasikan ke teman-teman akademisi ya. Akademisi dulu. Kan kita harapkan dari teman-teman akademisi itu sebagai corongnya pemerintah. Kemudian nanti dari adik-adik mahasiswa itu nanti bisa menginformasikan minimal keluarga terdekat lebih dahulu. Kan mungkin ada bapaknya yang udah emang seneng rokok kan. Rokok di Indonesia itu kan budaya kan. Apalagi orang Jawa itu udah budaya lah gitu kan. Mungkin adik-adik mahasiswa ini bisa informasikan kepada Pak D-nya, Pak Le, Om gitu kan. Terus kemudian juga sama masyarakat sekitar. Contohnya teman-temannya di RT, di RW dan sebagainya. Itu teman-teman akademisi. Kemudian juga sama untuk adik-adik SMA kita juga informasikan seperti itu. Kita sangat berharap adik-adik SMA tuh udahlah nggak usah ngerokok karena nanti kan itu akan berpengaruh kesehatan pada saat nanti dia sudah pada usia matang, usia produktif untuk bekerja, takutnya gitu kan. Nah, kemudian juga kita kepada rekan-rekan para ASN juga difasilitasi oleh teman-teman dari Pemprov. Kita asosiasi kepada misalkan teman-teman di Satpol PP, teman-teman yang ada di kelurahan, kecamatan, kayak gitu, Dek. Oke, siap. Tadi Pak Cahya juga sempat cerita bahwa sudah melakukan pemberantasan rokok ilegal, itu kan dibantu teman-teman, berarti dibantu teman-teman mahasiswa atau dibantu kabupaten kota. Kira-kira atau mungkin ada cerita gitu Pak, mungkin respon dari masyarakat dari kegiatan tersebut? Oh iya, jadi kalau buat adik-adik SMA sih, ya saya minta tolong mereka supaya informasikan ke keluarga inti. Kemudian kalau yang udah mahasiswa, tidak hanya keluarga inti, tapi udah masyarakat sekitar. Karena mereka ada sisi kedewasaannya udah lebih tinggi kan ketimbang adik-adik SMA. Dan saya pernah ikut tuh kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Biro Hukum, yaitu KKN tematik kan di Kabupaten Tegal. Saya juga ikut hadir pada saat ada di KKN itu menginformasikan kepada masyarakat. Waktu itu warga kelurahan apa saya lupa di daerah Kabupaten Tegal gitu ya. Terus kemudian mereka antusias, senang mereka. Jadi mungkin kalau misalkan yang datang Bea Cukai berseragam begini, mereka apa sih males kayak gimana gitu, atau mungkin takut. Tapi kalau misalnya adik-adik mahasiswa kan mereka mungkin lebih nyaman gitu kan, jadi lebih bisa gampang berbaur kayak gitu. Walaupun saya pas datang juga pakai seragam Bea Cukai juga gitu kan, tapi mereka dengan mahasiswa mungkin lebih nyaman juga. Terus kemudian tanggapan masyarakat pertama mereka juga antusias, mereka jadi tahu, oh ini toh apa tuh yang ciri-ciri rokok ilegal. Kemudian ancaman hukumannya rupanya ancaman pidana. Nah, jadi membuat mereka lebih berhati-hati lagi. Dipikirnya mereka apa tuh asal nggak ketahuan nggak apalah gitu. Padahal tuh risikonya penjara kayak gitu. Penjara dan tadi ada denda juga ya Pak ya. Ada denda bentuk uang tunai materi. Oke Pak. Selanjutnya, ketika melakukan sosialisasi tersebut, kan berarti tadi kita dengar responnya juga banyak positifnya ya. Tapi sebenarnya ada kendalanya nggak sih Pak? Ada kendala mungkin pas melakukan sosialisasi tersebut? Sempet saya pas hadir itu kan, ada warga masyarakat yang nanya, Pak, saya tuh lebih seneng apa tuh konsumsi rokok ilegal karena murah gitu. Nah, jadi memang kalau bagi kalangan masyarakat itu mereka nganggapnya yang penting murah. Yang penting ngebul, istilahnya kayak gitu kan. Nah, tapi memang perlu nanti di sesi itu, sosialisasi itu, kami dari Bea Cukai juga memberikan informasi bahwa atas rokok yang murah tadi itu sebenarnya melanggar hukum karena tidak membayar cukai. Dan saya sampaikan juga, fungsi cukai itu apa sih? Bukan untuk pegawai Bea Cukai loh, tapi untuk negara. Nah, dan negara itu untuk siapa? Ya Anda, Bapak-bapak, Ibu, ke masyarakat. Contohnya kemarin, waktu pas kita kena COVID 2 tahun itu
dana dari cukai yang masuk ke APBN untuk membeli vaksin COVID itu kan, kemudian untuk biaya perawatan penderita COVID, kan yang penderita COVID sama sekali gratis tuh, nggak bayar kan, pakai BPJS, nah, sehingga dana itu mengalir ke masyarakat. Setelah masyarakat tahu, oh itu toh fungsinya cukai, jadi mereka oke deh. Selain karena takut karena ancaman hukuman pidana, dan akhirnya mengerti bahwa fungsi cukai sebagai unsur penerimaan negara itu akan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Oh, berarti selain mereka tahu tadi plus minusnya juga ikut berkontribusi ya secara tidak langsung ya. Secara masyarakat tuh berkontribusi loh gitu kan. Jadi dalam hal vaksin bisa gratis. Mengalirnya ke situ ternyata ya Pak ya. Jadi sekarang mereka sudah banyak yang tahu juga ya Pak apa plus minusnya dari si cukai, terus nggak ada minusnya. Oh, nggak ada minusnya. Plus semua. Plus semua ya Pak berarti ya. Baik, ini Sobat JDIH benar-benar informasi yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Gitu, Pak. Tapi mungkin sebelum kita akhiri atau menutup dari podcast ini Pak, boleh Pak cerita pengalaman Pak, mungkin pengalaman atau mungkin ada hal-hal menarik ketika sosialisasi atau pas ketika memberantas rokok ilegal atau ketika sosialisasi cukai gitu Pak. Iya betul. Oke, jadi kalau kebetulan saya kan memang bertugas di bimbingan kepatuhan dan hubungan masyarakat. Betul. Tugas saya sosialisasi terkait peraturan mengenai bea dan cukai. Pada saat sosialisasi ya ada beberapa yang mungkin cuek, apatis, itu wajar. Ada yang tertarik, ada yang ingin tahu gitu kan. Ya itulah dinamika masyarakat kan. Yang penting kami akan memberikan secara terus-menerus pemahaman kepada masyarakat. Karena kalau misalkan kita hanya sosialisasi tapi hanya sekedar menyampaikan, kita nggak tahu partner kita tuh paham atau enggak, itu juga nggak ada untungnya juga. Jadi harus partner yang kita sosialisasi juga harus paham, sehingga pasti setiap saat ada sesi untuk tanya jawab, kemudian juga kita peran serta mereka, kita tanyakan apa sih saran-saran mereka, masyarakat itu, supaya bahwa masyarakat paham kenapa kok rokok itu dipungut cukai, kemudian kenapa kok rokok itu tarifnya cukai mahal tiap tahun, tambah naik, karena fungsinya ada tadi sebagai regulasi untuk mengawasi peredaran alas rokok. Kemudian dari teman saya yang di bagian penindakan itu pernah cerita bahwa teman-teman kami di bea cukai itu istilahnya bertaruh nyawa, karena untuk menegah rokok ilegal itu tidak semudah yang kita bayangkan, pasti ada perlawanan. Pasti. Ya, karena rokok itu kan nilainya mahal loh Mbak. Jadi tahun 2022 kemarin itu kita bisa menindak 80 juta batang rokok. Juta batang ya. 80 juta batang tahun 2022. Jawa Tengah? Di Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah aja. Jawa Tengah aja tuh 80 juta batang. Kemudian September kemarin itu kita berhasil menyita sebanyak 80,7 juta batang. Padahal masih ada Oktober, November, Desember. Apalagi nanti ya. Artinya apa? Rokok ilegal ini masih banyak. Masih banyak banget ya. Tapi kita bea cukai nggak pantang menyerah kita. Kita ada informasi, kita lakukan kegiatan intelijen, kita tangkap rokok ilegal yang ada di mulai dari hulu dari pabrikan, kemudian dari distribusi hingga ke konsumen akhir. Dan bea cukai itu nggak bisa kerja sendiri, kita kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain. Kita kerjasama kok dengan teman-teman kepolisian, teman-teman Tentara Nasional Indonesia, TNI, kemudian juga kalau dari pemerintah daerah kita kerjasama dengan Satpol PP untuk penegakannya, pemberatasannya. Tapi kalau misalkan untuk sosialisasi ya ini sama, kami dari bea cukai kerjasama dengan Biro Hukum, Disperindak, Biro Isda dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang di bagian penindakan tuh cerita kenapa sih kok bisa bertaruh nyawa? Karena
kita tahu kadang pada saat kita pencegatan truk yang berisi rokok ilegal itu mereka bisa aja menabrak kita, dan itu kejadian. Kita pakai mobil sewa ya kan, karena kalau kita pakai mobil dinas plat merah ketahuan, nih kita lagi mengintip orang kantor, orang bea cukai nih pakai plat merah gitu kan, atau misalnya pakai mobil Navara bea cukai ketahuan. Nah, kita melakukan surveillance, penyamaran, kita menggunakan mobil sewa, nggak ketahuan kan. Nah, kita juga dibekali dengan surat perintah, karena untuk menunjukkan bahwa kita tuh aparat resmi gitu kan, bukan orang yang mengaku-ngaku petugas bea cukai misalnya gitu. Kita melakukan pencegatan, kemudian kita sempat disempret, kita dipepet, gitu. Sehingga kita juga akhirnya melakukan beberapa metode pencegatan. Kita lakukan pencegatan di pintu tol, kemudian pada saat di rest area gitu kan. Jadi supaya ya safety lah gitu, karena bagaimanapun keselamatan itu yang utama. Terus kemudian tadi ada sisi perlawanan dari si pengedar rokok ilegal. Kemudian juga kita tahu sendiri di pabrik-pabrik yang rumahan, pabrik kecil itu kadang ya mohon maaf ya, ada premannya istilah gitu kan. Kita menghindari konfrontasi dengan masyarakat sekitar. Nah, sehingga kita pakai strategi lah, gimana caranya kita bisa melakukan penggerebekan atau tindakan, tapi semua berjalan dengan smooth, lancar. Karena memang kalau misalkan kita konfrontasi, wah ngeri lah istilahnya kayak gitu lah. Tapi biasanya gitu. kalau untuk nyamar atau memantau gitu, udah dipantau berapa lama sampai akhirnya tahu bahwa di situ tuh ada produksi rokok ilegal gitu kan. Ya tergantung sih, kan emang kadang kita melakukan penyamaran di suatu lokasi yang diduga daerah ini yang rawan nih, rawan untuk produksi rokok ilegal. Nah, terus kemudian kita melakukan pengintaian juga. Kira-kira di situ mencurigakan, kenapa sih? Misalkan gini, selama daerah itu belum pernah ada truk masuk, tiba-tiba ada truk masuk, misalkan habis jam 7 malam. Kemudian setelah itu jam 1, jam 2 truk itu berangkat lagi. Itu suatu hal yang mencurigakan kan. Kok kenapa truk kosong masuk malam hari, kemudian keluar pagi dini hari jam 2-an. Itu ada apa? Sehingga kita mungkin curiga dari situ. Ini ngangkut apa nih gitu kan. Kok sengaja menghindari dilihat masyarakat, jam-jam di saat orang lagi istirahat, lagi tidur. Nah, gitu. Jadi tergantung Mbak. Kita mengintai itu bisa kita dapat hal yang mencurigakan, langsung kita tangkap juga bisa, atau mungkin nunggu 2 hari, 3 hari kita lihat situasinya dulu. Kira-kira ada tadi premannya atau enggak? Kan kita perlu ngitung kekuatan lawan, istilahnya itu. Kita hitung kekuatan lawan, kira-kira rentan atau enggak kalau misalnya kita lakukan penindakan. Oh, sip. Tapi berarti bea cukai juga menerima ini enggak sih Pak, kayak pengaduan atau berarti juga menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat. Betul. Nemu ini nih ilegal nih atau ini nggak sesuai nih. Ya betul Mbak. Jadi setiap sosialisasi kami informasikan akun medsos kami, juga call center 1-500-225. 1-500-255. 1-500-225. Nah, tujuannya itu kalau mungkin kalau call center mau nggak mau berkorban pulsa ya. Tapi kalau misalnya lewat medsos sekarang kan udah jamak ya. Masyarakat menggunakan gadget kan, lewat medsos, DM, dan pasti akan kita jaga kerahasiaannya, identitasnya. Nah, dari DM tersebut nanti kita tindak lanjutin. Kita akan terjunkan misalkan satu tim untuk melihat benar nggak di situ ada. Kita pantau, kita lakukan penyamaran, surveillance, benar nggak dari situ produksi misalkan, produksi rokok ilegal. Dan kemarin tuh sempet loh Mbak, apa tuh? Gimana? Waktu zamannya COVID tuh ada rokok ilegal disembunyikan dalam ambulan. Waduh, ketahuan dong Pak? Ketahuan dong, kita punya intelijen kita. Jadi hebat. kadang orang nggak nyangka kan, zamannya COVID ngunggung isinya jenazah, ini isinya rokok. Isinya rokok. Tapi emang mobil ambulan tuh dalam kondisi dia rusak, terus kemudian dinaikkan ke dalam truk.
Nah, jadi katanya sih mau diperbaiki. Tapi setelah kita lakukan buka, di dalam ambulannya ada rokok ilegal, rokok tanpa pita cukai. Kemudian sekarang juga modusnya banyak melalui yang mobil travel yang untuk elep-elep itu loh Mbak, yang travel itu Dalamnya ternyata itu. dalamnya kursinya diambil semua. Jadi longgar gitu kan, diisi rokok semua. Ya waktu pas Pak Gubernur kemarin, Pak Ganjar hadir untuk pemusnahan rokoknya, kita tunjukkan mobil elf itu di halaman sini, kata Gubernur. Ini loh Pak, apa tuh kursinya udah diambil, diisi rokok ilegal semua. Terus kacanya itu udah dibikin yang 100% apa? Kok Vikul nama merek ya? Vikul nama kaca filmnya itu 100% tuh kan. Jadi nggak terlihat dari luar. Gelap ya, berarti tinggi banget ya persennya. Betul, tuh elap. Ada juga yang pakai mobil penumpang, pakai, mohon maaf ini nyebut merek ya. Ada yang Innova, ada yang Fortuner juga ada. Diisi sama rokok ilegal. Tidak menyangka bahwa isinya ada. Tapi karena kita punya intelijen, kita punya informasi, kita tangkap. Gitu Mbak. Ini luar biasa sekali ya kinerja dari Bea Cukai, dan tadi terima kasih. Sobat JDIH dan masyarakat juga jangan takut kalau mau melaporkan ya, karena dijamin kerahasiaannya. Informasi pribadinya tetap terjaga ya Pak ya. Sip, ya pasti itu. Siap. Berarti Pak, ini waduh nggak terasa nih ya Pak, udah banyak banget nih informasi yang tadi sudah disampaikan kepada Sobat JDIH. Ini informasi-informasi yang sangat-sangat menarik, dan terima kasih atas ilmunya Pak. Jadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi sekarang kita tahu cukai itu apa, rokok ilegal itu apa, ciri-cirinya seperti apa, cara memberantasnya juga seperti preventif, represif. Nah, terus kalau misalnya masyarakat mau mengadu juga tahu ya Pak, tadi call centernya berapa Pak, boleh diulangi? 1-500-225. 225 gitu. Pakai pulsa tapi ya. Mending pakai medsos aja. Pakai pulsa. Atau pakai medsos boleh ya Pak ya, pakai medsos. Nanti Instagramnya @bcjatengdi. Nah, nanti @bcjatengdi. Nanti bisa langsung follow dan DM kalau misalnya ada informasi terkait aduan tersebut. Dan selain tadi informasi call center dan IG ya tadi Pak, IG-nya dari Bea Cukai Jateng. IG-nya mungkin Pak Cahya mau sekalian Pak, mungkin ada Sobat JDIH yang mau tahu lebih dalam nih tentang Pak Cahya atau pekerjaannya Pak Cahya sehari-hari. Boleh Pak di-share di apa Pak? Akun pribadi saya cahya.nugraha di Instagram, silakan. Silahkan di follow, dan mungkin ada alamat emailnya Pak, mungkin ada yang mungkin langsung. Alamat email ada cahyanuk@yahoo.co.id. Siap. Terima kasih Pak Cahya atas informasinya, kehadirannya, kedatangannya. Saya mohon maaf pada Cahya dan Sobat JDIH, mungkin ada kesalahan dalam pengucapan selama podcast berlangsung. Sebagai penutup, terus ikuti channel YouTube dan podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah untuk dokumentasi dan informasi-informasi seputar hukum Jawa Tengah lainnya. Terima kasih. Saatnya saya Faradina undur diri. Sampai bertemu episode selanjutnya. JDIH Provinsi Jawa Tengah ngayemi lan nglayani.